Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue mau ngomongin tentang bagaimana perjalanan gue pakai jilbab dan perjalanan gue hijrah dari orang yang suka ninggalin sholat, orang yang suka nggak puasa. Jadi pertama kali gue pakai jilbab itu di tanggal 23 April 2016, which is 4 tahun yang lalu. Jadi pada saat gue pakai hijab, gue nggak ada yang namanya mimpi, gue nggak ada yang namanya dapat hidayah kayak gue dapet wangsit gitu. Lo harus pakai hijab, kalau nggak lo akan kayak gini. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue ngelihat diri gue sendiri, kayaknya rambut gue tuh berantakan banget gitu. Terus kalau gue nggak pakai jilbab nih ya, outfit gue tuh kayaknya nggak oke banget dilihatnya gitu, kayak berantakan aja gitu. Gue ngeliatin teman-teman gue, kayaknya orang-orang pakai jilbab tuh kayaknya rapi-rapi deh. Kok gue kayaknya takilan gini kayaknya nggak bagus banget gitu. Akhirnya gue ngomong ke teman kerja gue waktu itu gue masih kerja di TV. Gue bilang gini, "Pok, aku mau pakai jilbab nih, gimana ya kira-kira? Cuman aku masih bingung nih, aku masih takut gitu." Terus surprisingly, Empo ini tuh orang Kristiani, tapi dia tuh baik banget sama gue. Dia tuh kayak mendukung gue untuk pakai jilbab, kayak ya udah Sel, lo pakai aja sekarang daripada nanti lo kelamaan. Ini kan sesuatu hal yang baik untuk lo pakai aja, nggak apa-apa. Yang penting lo lakuin aja dulu, ntar orang mau ngomong apa ya terserah mereka gitu. Akhirnya gue pikirin dulu tuh, gue tanya sama beberapa temen gue tanya sama nyokap gue. Malah pertama kali nyokap gue bilang gini, "Kamu yakin? Kamu masih muda loh, takutnya nanti kalau kamu pakai jilbab nanti kamu akan berhenti di tengah-tengah jalan lagi gitu." Terus gue bilang, "Enggak lama, bismillah." Akhirnya kan gue nanya nih sama temen gue itu, "Terus kira-kira aku kapan ya Po makainya? Aku bingung nih kapan ya waktu yang tepat untuk aku pakai jilbab." Terus kata temen gue, "Tanggal yang menurut lo berkesan aja buat lo, biar lo tuh ingat kapan lo pertama kali pakai jilbab. Kalau nggak ulang tahun lo aja Sel, ulang tahun lo kan bentar lagi gitu." Ya udah, akhirnya gue kayak, "Oh yaudah deh, nanti pas ulang tahun gue pertama kali pakai hijab deh gitu." Akhirnya pertama kali gue pakai hijab di tanggal ulang tahun gue itu, satu kantor geger kayak, "Hah? Lo kenapa Sel? Lo kenapa Sel? Lo kenapa Sel? Lo dapet wangsit apa?" dan segala macamnya. Dan yang paling geger adalah sahabat-sahabat gue, malah teman-teman kampus. Kayak banyak bulian, banyak ejekan pada saat itu, kayak, "Lo ngapain susah? Jelek banget tahu, bagusan lo yang dulu, bagusan lo ngeband aja, lo ngapain sih pakai jilbab," segala macam. Itu bikin gue sakit hati sih sebenarnya, kayak kenapa sih, kan gue pengen ngerubah diri gue pengen menjadi orang yang lebih rapih lagi. Pada saat itu gue nggak yang mikir, oke, setelah gue pakai jilbab gue harus sholat 5 waktu, gue harus apa segala macam. Gue nggak terbebani dengan itu sih, karena niat gue pertama kali gue pakai jilbab, gue cuman pengen gue kelihatan rapih dan nggak berantakan gitu. Waktu berjalan, walaupun gue udah pakai jilbab, tapi gue masih pakai jeans, gue masih pakai pakaian yang ketat-ketat. Nah, itu masih berproses ya. Suatu saat gue pernah berdoa banget tuh sama Allah, "Ya Allah, aku mau punya lingkungan kerja yang bisa support ibadah aku, terus lingkungannya juga bisa ngajarin aku tentang Islam lebih baik lagi, yang aku masih belum ngerti apa-apa." Gue berdoa, gue sujud. Pokoknya gue minta dimudahkan untuk bisa dapat pekerjaan yang lingkungannya itu bisa ngajak sholat gue 5 waktu, dan lingkungannya bisa bikin gue itu bisa lebih dekat lagi sama Allah. Dan itu langsung cash kontan, dibayar sama Allah. Pada saat itu kontrak gue nggak diperpanjang lagi sama TV itu, tapi qadarullah, alhamdulillah banget, Allah ngasih ganti yang lebih baik lagi. Gue diterima di perusahaan pemerintah yang notabene kerjanya itu 9 to 5, yang gue doain selama ini gitu. Karena entah kenapa gue kayak udah capek aja gitu kerja di TV, kayak capek banget. Ya Allah, pengen istirahat, pengen banyak waktu sama keluarga. Dan waktu itu pernah mikir, kalau misalnya gue kerja di TV terus, gimana ya gue ngurusin keluarga gue gitu. Alhamdulillah, cash kontan dibayar sama Allah, dan dibayar juga sama Allah didapetin lingkungan yang bener-bener ngajakin gue bisa sholat 5 waktu. Akhirnya gue ketemu sama teman-teman gue, sama Widya, sama Astri, sama Sarah, sama Dini. Yang pertama kali ngajakin gue ngaji itu namanya Widya. Dia cuma bilang gini, "Ngaji yuk," gitu. Terus gue tuh emes gitu, karena selama ini di lingkungan gue itu anak muda, nggak ada yang namanya ngajakin ngaji. Ini baru kali ini gue ketemu anak muda yang ngajakin ngaji. Gue kayak, hah? Gue malu sendiri karena Widya itu di bawah gue, dia umurnya di bawah gue setahun gitu. Sedangkan gue yang umurnya 1 tahun di atas dia, gue kayak, hah? Gue malu sendiri. Akhirnya gue kayak, "Oh yaudah yuk,
kita ngaji gitu. Kita ngaji lah, pergi ke, pertama kali gue ngaji itu di Masjid Al-Azhar Blok M. Gue dengerin ceramah ustadz, gue diem, gue coba dengerin yang selama ini gak pernah gue lakuin untuk datang ke masjid terus duduk terus dengerin ceramah. Itu gue dengerin dan gue rasanya ya Allah adem banget, Masya Allah, tabarakallah. Gue ngerasa ya ampun Tuhan, ya Allah kenapa sih baru saat ini di umur gue yang segini gue baru ngerasain yang namanya ketenangan hati, tentram, damai. Rasanya tuh kayak oh my god, selama ini gue dosa banget, selama ini gue kayak berlumuran dosa, gue kayak beneran pengen taubat. Akhirnya dari saat itu, dari semenjak itu gue lebih banyak ngaji, gue lebih termotivasi untuk selalu sholat 5 waktu, selalu ngerjain sunnah-sunnah, selalu kalau lagi beneran bisa dan sanggup gue sholat malam, gue sholat duha, pokoknya sunnah-sunnah. Puasa-puasa sunnah juga gue lakuin waktu sebelum gue nikah tuh, karena gue sekarang lagi menyusui, agak ke distract tuh yang namanya sunnah-sunnah itu, karena ya harusnya sih enggak sih ya, harusnya sih tetap berjalan gitu. Cuman Allah benar-benar mengerti lah. Alhamdulillah gue dideketin sama teman-teman yang Masya Allah banget gitu, yang cinta banget sama Allah, yang sholat 5 waktu, yang suka ngaji. Terus kita juga suka bahas tentang agama yang tadinya gue gak kenal sama Rasulullah. Akhirnya gue beli buku Sirah Nabawiyah, gue pelajarin, gue nangis, ya Rasulullah, aku baru kenal engkau sekarang, aku baru kayak ngerti bahwa oh my god, engkau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, yang harusnya aku agungkan, yang harusnya aku ikutin dari aku lahir. Tapi aku baru mengenal engkau dan sahabat-sahabat engkau dan istri-istri engkau yang mulia. Ada satu momen gue yang bener-bener sangat amat nangis, sangat amat kayak menyesali kenapa gue dulu kayak gitu, kenapa gak dari dulu gue ketemu sama teman-teman gue ini gitu, kenapa gue gak yang kayak gue telat banget. Berumur 23 waktu itu kalau gak salah, gue bisa intens sama Allah, bisa intens untuk sholawat. Selama ini gue kayak lost, kehilangan arah. Gue nggak tahu siapa yang harus gue tuju, gue nggak tahu apa tujuan gue nggak tahu harus bersandar sama siapa. Tapi alhamdulillah sekarang Allah mempertemukan gue sama teman-teman gue, sampai akhirnya di titik saat ini gue lebih deket sama Allah. Gue jadi sering ngaji walaupun masih bolong-bolong. Gue juga udah sholat 5 waktu walaupun masih belum tepat waktunya. Yang penting 5 waktu dulu, nggak bolong-bolong. Alhamdulillah banget. Itu sih yang gue syukuri saat ini. Jadi memang perjalanan gue menemukan jalan yang tidak buntu lagi itu unik sih. Jadi pesan moralnya adalah lingkungan dan pertemanan itu bisa membawa lo untuk bisa lebih baik lagi sih. Jadi jangan sampai lo salah ngambil pergaulan, pertemanan, lingkungan, karena teman yang soleh dan soleha itu bisa ngebawa lo nanti ke surga gitu. Dunia ini cuman fana aja, karena Rasul pernah bilang dunia itu cuman seperti sebelah sayap nyamuk di mata Allah. Berarti kan tuh nggak ada apa-apanya banget kan dunia. Jadi persiapkanlah diri kalian untuk nanti kekal di surga dengan memilih lingkungan pertemanan. Gitu aja sih sharing gue, cerita-cerita gue tentang perjalanan gue hijrah. Oke, gitu aja teman-teman. Untuk dukung channel ini, please kalian subscribe, like, dan share-share ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin video. Dan insya Allah gue akan constantly seminggu sekali akan bikin video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!